Iya, memang sejak kecil kan sering saya dongengi ya, dongeng apa-apa saja memang ada dongeng-dongeng dari barat juga dari Jepang. Tapi kemudian juga saya perkenalkan bahwa kita juga punya tokoh-tokoh yang hebat. Jadi bukan hanya Superman, Spiderman dan sebagainya, tapi ada yang namanya Raden Gatot Kaca. Nah, seperti apa? Nah, saya tunjukkan ada wayangnya, wayang kulit, ada gambarnya dan sebagainya. Dan kemudian saya juga menciptakan lagu tentang Raden Gatot Kaca dalam bahasa Indonesia. Bahwa dia terkenal sakti, gagah berani, otot kawat, tulang besi. Ya, karena apa? Karena makan yang bergizi setiap hari. Jadi dikaitkan dengan tradisi baik. Akhirnya dia mulai tertarik dan akhirnya juga jatuh cinta pada Raden Gatot Kaca. Lalu saya perkenalkan bahwa ini juga punya ayah namanya dulu bahasa Jawanya Werkudara atau Bima. Nah, Bima itu juga hebat, kuat dan sebagainya. Lalu punya saudara, ada yang kembar, Nakula Sadewa. Nah, mulai disitulah dia mulai senang wayang. Lalu kita juga sempat belikan wayang kulit beberapa. Dan akhirnya dia sangat gemar lalu dengan belajar pertama kepada Mbah YouTube ya. Wah, ternyata ada dalang-dalang terkenal dari mulai dulu Ki Mantep Sudarsono sampai Ki Seno Nugroho ya. Iya. Itu favorit dia juga. Wah, akhirnya karena senang terus akhirnya panggil guru. Jadi perpaduan juga belajar dari guru, tapi juga belajar misalnya suluknya atau bumi gonjang-ganjing langit kelap-kelap dan sebagainya itu akhirnya juga dari YouTube juga. Jadi perpaduan itu sampai kepada satu titik waktu nanti cita-citanya mau jadi apa? Apa mau jadi dokter atau psikolog atau anggota TNI atau apa? Enggak, mau apa? Jadi dalang terkenal katanya. Kita Ya. apa yang pertama kali bikin kamu seneng banget sama wayang? Ya karena cuma pengen ngelestarin budaya aja itu aja. Tapi karakter pertama yang kamu seneng banget apa? Ini Gatot Kaca. Karena diperkenalkan sama Eyang. Tapi pertama kali kamu belajar nih sama dari YouTube atau mungkin dengan guru itu susah nggak? Awal-awal sih susah sih, cuman lama-kelamaan kesini kayak, oh ternyata gini tekniknya, oh ini mah gampang, ini gimana, oh ini aku juga bisa ngelakuin ini. Susahnya tuh bagian apa? Susahnya tuh bagian apa ya? Gak ada sih, cuma bagian matematika. Kasih tuh melihat ternyata di era sekarang nih, era modern, ternyata masih ada nih anak-anak yang mau melestarikan budaya. Kasih itu sendiri, apalagi ini dari cucu kasih itu sendiri, gimana? Iya, tentu ada rasa senang, bangga, bahagia. Karena saya juga menyadari bahwa isi pendidikan kita bukan hanya iptek. Nomor satu adalah etika, kemudian estetika, juga keindahan, baru iptek. Nah, keempat adalah nasionalisme. Jadi anak juga harus bangga pada sebagai bangsa Indonesia, anak Indonesia, dan juga bangga pada budayanya. Apakah lagu-lagunya, apakah tariannya, apakah tali wayangnya, musiknya, dan sebagainya. Tapi Kasih itu sebenarnya bisa main wayang juga atau gimana nih? Iya, dulu sedikit-sedikit lah, karena memang penggemar tapi tidak berguru seperti halnya kita mah. Tapi Makanya kalau Eyang, Kasih itu lebih ke tari wayang orang itu, ya, ketoprak. itu kalau nari dari dulu memang suka sekali menari. Jadi wayang, kemudian ya jadi suluk, ya segala macam itu sedikit-sedikit belajar. Nah, karena waktu itu tidak berguru langsung, mungkin hanya dari sering nonton wayang dulu di Sriwedari di Solo misalnya. Nah, sekarang kalau begitu saya sarankan kepada orang tuanya supaya panggil guru. Akhirnya ada guru yang betul-betul bisa mengajarkan dan bahkan bukan hanya main wayang tapi juga menari wayang dan juga main gamelannya gitu. Jadi sangat Susah suka. nggak Mas itu untuk mengarahkan nih anak zaman sekarang untuk kenal dengan budaya-budaya Indonesia? Iya, makanya tergantung stimulasi dari lingkungan keluarga. Jadi dimulai dengan tadi mendongeng, jadi hubungan yang sangat ramah antara orang tua atau kakeknya, neneknya kepada cucunya itu membuat anak tidak merasa dipaksa. Jadi dirangsang, diperkenalkan, wah ternyata juga ada bagusnya begitu. Jadi bahwa tadi ditekankan bahwa bangsa Indonesia adalah juga bangsa yang besar.
Wah, nanti kamu akan jadi pemimpin tahun 2045, siapa tahu juga akan mengajak semua bangsa Indonesia ini untuk terus melestarikan budaya bangsanya sendiri. Pertama, kamu umur berapa sekarang? 10. 10 tahun. Iya. Mulai suka wayang umur? Awalnya sih awal banget tuh 4. Kalau ya, perkenalan gitu Gatot Kaca gitu 4. Tapi kalau untuk wayang sih 5 sampai 6. Iya 5 terus ke 6 terus sampai sekarang. Kalau orang lain kan cita-cita pengen polisi, PNS, dokter. Tapi tadi kamu katanya dalang. Iya. Kenapa? Karena seneng aja. Seneng. Tapi kamu udah pernah yang mentas gitu belum sih? Udah pernah, iya, sering. Di mana aja tuh? Iya di mana aja. Ada di sanggar les aku yang buat gamelan itu, terus mana ya? Di Sekolah-sekolah. Iya di sekolah juga ada. Internasional. Iya, sekolah Iya. internasional, terus di mana tuh? Pokoknya di satu tempat sanggar satu tempat sanggar itu aku juga sempat pentas di situ. Terus ada banyak lah pokoknya. Pertama kali kamu mentas nih, sempet ada deg-degannya atau mungkin ada salah-salah gitu? Salah-salah sih, lebih ke salah. Lebih ke malu aku. Lebih ke salah. Tapi masih semangat. Iya semangat. Deg-degan tuh kalau buat aku deg-degan tuh semangat gitu, kayak ayo kapan gitu. Tapi teman-teman kamu melihat kamu yang suka wayang nih, mungkin teman-teman kamu sekarang sukanya main game, sukanya nonton film kartun atau apa? Sempat komen nggak teman kamu? Iya suka kayak gimana ya. Aku juga mau coba dong main wayang gitu. Aku suka bawa wayang ke sekolah jadi mereka coba-coba gitu. Tapi kalau aku main game juga cuman apa ya, aku nyarinya avatarnya tuh yang ada Gatot Kaca nggak ya, ada Gatot Kaca nggak ya gitu. Gatot kaca. Iya. Kalau aku main Roblox juga cuman avatarnya Gatot Kaca, terus karakternya Gatot Kaca, terus ada batiknya juga aku beli. Kamu latihannya 1 minggu berapa kali? Wayang? Seminggu 3 kali. 3 kali? Iya 3 kali. Nggak capek gitu? Enggak sih, lebih ke seru. Itu yang resmi 3 kali. Tapi kalau yang non resmi itu mungkin hampir 24 jam karena kadang-kadang dibawa tidur wayangnya. Jadi karena malah belum tidur masih main gitu. Jadi pas apa sedikit yang lain mau liburan atau apa dia kembali main wayang. Jadi sudah sangat lekat sekali dengan budaya wayang ini. Kak Seto sebagai eyang nih, memberi support apa ke Iya, saya selalu menekankan dari mulai anak, kemudian juga cucu, melalui orang tuanya juga, bahwa setiap anak ini unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Jadi hargai apapun juga setiap keunikan anak, asal semua itu sesuai dengan ajaran agama, dengan adat istiadat, dengan hal yang positif, ya terus dikembangkan. Dan kita juga punya tokoh-tokoh di zaman saya dulu, Kinarto Sabdo waktu itu. Kemudian ada Ki Mantep Sudarsono, lalu sekarang ada Ki Seno Nugroho, nanti ada Ki Tama. Namanya sudah ada Ki-nya, jadi ya udah dilanjutkan lagi. cocok ya? Iya. Kak Seto kita mah sering suka ini nggak, mungkin ngerengek minta beliin wayang baru gitu, yang karakter apa gitu. Saya kira enggak ya, bahkan dia kreatif juga, misalnya membuat wayang sendiri. Waktu wayang si Komo juga Iya, si dibuat, Komo, iya. kemudian Spider-Man tadi ya. Iya, Spider-Man. Itu jadi ada unsur kreativitasnya juga, dan kemudian juga suka mulai menggambar juga tokoh-tokoh wayang begitu.